saya memegang surat pernyataan loh. Berkaitan dengan kasus yang ada di Bogor. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Ya itu kan nanti kan bakal ada lanjutan nanti ya. Di Polda. Insya Allah minggu depan lah. Kalau Vena mengatakan mau berdamai, ya gua nggak berhak menghalangi dong. Ya. Memang ada beberapa kali Mbak Vena menangis ya. Karena ketika konsultasi dengan psikolog dan dokter itu kan harus menceritakan kembali. Mata pembuluh darah di matanya yang pecah, jadi bukan di tempat lain, hanya di mata. Karena stres lah mikirin anaknya pasti sama mantunya, gitu aja. Kalau memang mau menghujat kakak saya silahkan, tapi jangan bawa keluarga yang lain. Siapa sih yang terima digituin? Ibu saya lagi keadaan sakit loh. Bukan keadaan sehat, 76 tahun, apa yang diharapkan dari usia 76 tahun. Isu akan berdamainya Vena Melinda dan Ferry Irawan belakangan ini santer menyeruak. Pasca Ferry Irawan yang mulai merasa terpojok pun baru-baru ini mengancam akan membongkar soal kasus rahasia di Bogor yang diduga ditujukan terhadap Atalan Noval, anak kedua Vena. Tak berhenti di situ, bola api rumah tangga Ferry dan Vena itu nampaknya semakin memanas. Usai pihak keluarga Ferry mulai angkat bicara soal pernyataan Vena yang menyudutkan keluarganya. Pasalnya, adik Ferry menyebut jika kasus KDRT itu kini telah berimbas kepada ibu dan keluarga besarnya. Lantas, benarkah polisi telah memanggil Vena Melinda kembali ke Polda Jawa Timur untuk dipertemukan lagi dengan Ferry Irawan guna mencari jalan keluar yang terbaik? Dan seperti apa pula dengan kondisi ibunda Ferry usai dikabarkan mengalami pecah pembuluh darah di bagian matanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Meskipun kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami aktris senior Vena Melinda dan suaminya Ferry Irawan telah berlarut-larut, titik terang di antara keduanya pun nyatanya hingga kini masih belum terlihat. Bagaimana tidak, alih-alih melakukan mediasi, kini keduanya justru melakukan aksi perang bongkar aib di dunia jagat maya. Ya, usai Vena Melinda mengungkap sederet fakta atas peristiwa yang ia alami, pihak Ferry Irawan kini berkoar-koar, bahkan sampai mengancam akan membongkar misteri kasus di Bogor yang diduga ditujukan terhadap Atalan Noval, putra sambungnya. Meski belum diungkap secara gamblang, secara tidak langsung, kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, bak mengancam Vena agar menyetujui upaya mediasi yang diajukan Ferry Irawan. Lantas, benarkah Vena dalam waktu dekat ini akan kembali dipanggil kepolisian Polda Jawa Timur untuk dipertemukan kembali dengan Ferry dan mencabut laporannya? Kita nggak ada yang tahu terus terang soal itu. Jujur ya, kalau kakakku tuh bener-bener orang yang sangat menutup rapat rahasia keluarga yang sangat-sangat sensitif. Jadi Mbak juga nggak tahu ya? Nggak tahu, walaupun kita keluarga sendiri, mereka tuh kakakku tuh cuma nunjukin yang happy-happynya aja, nggak pernah bawa yang namanya curhat, bawa masalah segala macam tuh nggak ada. Yang dia tunjukin hanyalah sebuah kebahagiaan suatu keluarga yang benar-benar lagi harmonis-harmonisnya gitu loh. Jadi kalau untuk masalah, curhat, apa itu kakakku nggak pernah. Ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia di mana ada kasus di Bogor. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop, mari kita upayakan perdamaian. Tapi kalau nanti pada akhirnya
Pak Ferry merasa sangat disudutkan, Pak Ferry akan buka. Saya memegang surat pernyataan loh, berkaitan dengan kasus yang ada di Bogor. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Saya sudah cek kebenarannya, ternyata ada suratnya pernyataan. Ada buktinya juga laporannya, begitu loh. Ada surat panggilannya, itu Pak Ferry masih simpan. Makanya sekali lagi janganlah kita saling membongkar, membuka aib satu sama lain, gitu loh. Jadi pesan saya adalah, wah ternyata Pak Ferry ini orang yang baik yang mau menyimpan aib rumah tangga itu secara personal, secara private, begitu loh. Makanya kemarin kita heran video yang permintaan maafnya Pak Ferry kok bisa tersebar ya, siapa yang menyebarkan? Ya prihatin pastilah, tapi kan kita juga mesti tahu kebenarannya. Makanya kita pengen banget bisa ketemu keluarga kedua belah pihak gitu untuk bicara lah gitu loh, secara kekeluargaan. Tidak ada mediasi lagi, itu kata tidak ada lagi niat untuk berdamai, itu kata si Vena. Kalau Vena mengatakan mau berdamai, ya gua nggak berhak menghalangi dong. Menanggapinya, kalau aku sih berharap ya mudah-mudahan kalau Kak Vena diberikan hati yang tenang, banyak berdoa juga sama Allah, karena aku pun sebagai perempuan itu sangat-sangat tidak terima kalau yang namanya KDRT. Lagi pula kalau misalnya memang itu terjadi sama aku, biasanya pasti aku akan mempertemukan dulu dua keluarga. Gitu aja sih. Kalau aku sendiri ya mudah-mudahan Kak Vena bisa selalu sehat, menjalani ini semua dengan ikhlas, itu aja. Bukannya nggak merespon ya, tapi kita juga kan nggak mencoba untuk memperkeruh dengan menghubungi mereka, bicara segala macam gitu loh. Kita maunya mah udahlah dibawa santai aja, masalah ini udah cukup bikin kita makan waktu, nyita waktu, pusing segala macam, masa harus nambah masalah lagi. Alangkah lebih baik masalah besar dikecilkan gitu loh. Jujur aku udah nggak mau ngomong juga, udah nggak anggap dia ada di hidup aku, soalnya dia udah kecewain kita semua. Konflik panas rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan nampaknya kini telah memasuki babak baru. Usai Vena Melinda mengungkapkan trauma yang ia alami pasca peristiwa KDRT, Vena juga menyebut jika tidak ada sama sekali itikat baik dari keluarga Ferry untuk meminta maaf kepada dirinya atas apa yang sudah dilakukan Ferry. Dan kemunculan keluarga Ferry belakangan ini nampaknya justru membuka tabir baru tentang sikap Vena yang disebut bahwa Vena lah yang menutup akses komunikasi di antara kedua belah pihak. Hal tersebut disampaikan langsung oleh para adik kandung Ferry yang merasa kecewa atas statement-statement Vena itu. Pasalnya, Maya, adik Ferry, mengaku jika kini keluarganya mulai terkena imbas atas kasus KDRT tersebut. Terlebih, permasalahan rumah tangga sang kakaknya itu sampai membuat kondisi sang ibunda mendapatkan perawatan intensif lantaran mengalami pecah pembuluh darah pada bola matanya. Kondisinya Mami sejauh ini membaik, gitu aja. Gak ada yang heboh-heboh atau apa, enggak. Semua bisa dikontrol, udah diobatin, alhamdulillah. Sampai tadi saya tinggalin, saya sudah menyiapkan makan, saya pesen juga, nggak usah nonton berita. Udah main aja sama anak-anak saya bilang kayak gitu. Dan saat itu kondisinya nggak usah ditanya seperti apa, pasti kaget dan penasaran. Kalau memang mau menghujat kakak saya silakan, tapi jangan bawa keluarga yang lain. Siapa sih yang terima digituin? Ibu saya lagi keadaan sakit loh, bukan keadaan sehat, 76 tahun, apa yang diharapkan dari usia 76 tahun. Jadi tolong banget, kalau mau berkomentar mohon disaring dulu, jangan sembarangan. Toh kalian juga nggak kenal kami nggak kenal kalian. Dijaga bahasanya. Urusannya dengan kakak saya, kita semua yang nanggung akibatnya coba.
Saya di sini hanya ingin menegaskan, mewakili keluarga besar Mas Ferry, supaya setelah klarifikasi ini tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi hinaan, hujatan, kayak seolah-olah mereka ini keluarga yang jahat gitu loh. Yang sekarang terjadi ini kan pihak sana aja nih yang memberikan statement, kita nggak pernah. Kami pikir ya udah biarin, namanya orang emosi, terserah aja. Tapi kok lama-kelamaan makin belok dari masalah yang ada gitu loh. Jadi itu kami rasa kami cukup apa ya cukup waktunya juga untuk kami berbicara gitu kepada semua. Keluarga minta maaf ya, bagaimana minta maaf? Kita juga nggak tahu apa-apa. Maksud kita keluarga, kita akan memohon maaf kalau kenyataannya dan faktanya sudah ada bahwa kejadian KDRT itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh abang saya. Tapi kalau kita pun belum benar-benar menerima penjelasan apapun dari pihak manapun, berdasarkan rumor yang terjadi dan opini yang terjadi, wah mau gimana minta maaf. Kita juga dari awalnya mau kekeluargaan kok. Pengennya sih sebenarnya kita bisa ketemu ya, bicara baik-baik. Namun kalau memang pihak Kak Fena tidak mau pun tidak apa-apa, karena semua orang punya haknya sendiri-sendiri. Yang aku nggak terima sebenarnya masalahnya sama kakakku, tapi kita nih keluarga ikut kena hujatan. Apa salah seorang ibuku sampai dihujat sama kalian tuh apa? Dia nggak pernah nongol di TV, nggak pernah memberikan statement apapun. Sampai yang saya baca itu sangat-sangat tidak pantas dilontarkan untuk ibu saya yang berusia 76 tahun. Tolong kalaupun mau berkomentar, yang bijak lah. Kalian boleh menghujat kakak saya, tapi jangan hujat ibu saya. Gimana pun saya kalau udah bicarain ibu saya pasti nggak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Irawan ingin menyampaikan bahwa sebelum saya datang ke Surabaya, jauh-jauh hari saya sudah tahu bahwa saya akan dilakukan penahanan pada hari ini. Tapi saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, bahwa kejadian di Kediri tanggal 7 itu tadinya saya tidak mau mengantar karena saya ada kegiatan syuting, tapi karena istri saya memaksa dan tidak ada yang mengantar dia, akhirnya saya antar dan saya korbankan, saya tidak jadi bekerja. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, bahwa pada saat itu tidak seperti yang diberitakan, tidak sama sekali seperti yang diberitakan, yang terlalu menyudutkan saya, menghina saya. Apapun yang sekarang terjadi, keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada terjadi penganiayaan, tidak ada terjadi pemukulan seperti yang diberitakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya titip kepada keluarga saya hanya titip kepada kerabat-kerabat saya titip ibu saya. Ya Allah, sentuhlah hatinya supaya dia mengakui. Meskipun saya tahu di pengadilan tidak butuh pengakuan, karena alat bukti, saksi, barang bukti semua sesuai. Tapi kalau dia mengakui, itu mengurangi dosa yang pernah dia buat, yang dia langgar sendiri janjinya demi Allah, demi Rasulullah, depan orang tua saya. Dan sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang berusaha meminta maaf kepada keluarga saya, dan itu lebih mengecewakan hati saya. Tidak ada satupun dari keluarganya yang punya inisiatif, itikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga saya. Saya diminta baik-baik, diminta baik-baik sebagai perempuan untuk berkeluarga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada satupun keluarganya yang meminta maaf atas perbuatan. Tapi saya nggak heran, Ferry Irawan aja tidak pernah mengakui kesalahan. Terlepas dari permasalahan itu semua, pasca mengalami peristiwa KDRT, Fena mengaku jika jiwa dan raganya masih terguncang hebat. Bahkan saking traumanya, Fena mengaku kerap menangis di malam hari. Kendati demikian, demi bisa bangkit dari keterpurukan dan trauma beratnya, wanita berusia 50 tahun itu saat ini tengah menjalani beberapa terapi rutin dari dokter spesialis hingga psikolog. Lantas, bagaimanakah kondisi mental Fena Melinda saat ini?
alhamdulillah Mbakku sayang berkenan untuk Nyai hadir bersama psikolog pribadi Nyai dan juga dokter pribadi Nyai, di mana beliau psikolog dan juga dokter itu adalah yang Nyai pakai pada saat kasus Nyai. Nah, awalnya Nyai sempat menyampaikan beberapa hari sebelumnya, namun disampaikan dari Mbakku sayang kalau awalnya memerlukan, tapi setelah mengetahui Mas Ferry-nya ditahan, lalu alhamdulillah Mbak Vena menyampaikan, oh sis nggak jadi gitu, aku udah tenang kok, aku tuh cuman kepikiran dari kemarin takut kalau sewaktu-waktu Mas Ferry-nya datang ke rumah karena belum ditahan, tapi ketika melihat dan mendengar bahwa yang bersangkutan telah ditahan, jadi alhamdulillah udah agak tenang. Itu 2 hari sebelumnya, tapi sehari kemudian Mbakku sayang teleponnya ini bilang, sis kalau boleh psikolognya dan dokternya jadi deh berkenan hadir gitu, kayaknya aku masih ada rasa yang nyesek banget gitu. Mungkin secara lahiriah fisik kita melihat fine-fine aja ya, cuman dari sisi trauma, dari sisi depresi sampai dengan menjawab kuesioner itu Mbak Vena mesti disampaikan, dijelaskan berkali-kali, sampai dengan Mbak Vena, ya Allah kok aku begini, kok aku seperti ini, aku bisa sembuh nggak gitu, karena itu depresi yang telah berkali-kali dan dipendam. Nah, jadi memang kondisinya iya amat sangat tidak baik-baik saja. Memang ada beberapa kali Mbak Vena menangis ya, karena ketika konsultasi dengan psikolog dan dokter itu kan harus menceritakan kembali segala apa yang telah terjadi, segala apa yang di hati, di pikiran, itu harus dikeluarkan semuanya gitu. Beberapa kali Mbakku sayang menangis, terus menyampaikan segala unek-uneknya, lalu kemudian diakhiri dengan healing, meditasi, relaksasi. Alhamdulillah sampai tertidur, karena memang kualitas tidur Mbakku sayang kurang bagus akhir-akhir ini ya, karena trauma yang sangat mendalam tersebut. Jadi ya sekitar pukul 3, jadi kurang lebih 4 jam alhamdulillah telah selesai. Nanti insya Allah di hari Senin data resumenya akan keluar dari psikolog dan dokter, lalu kemudian kita akan ada terapi lagi, konsultasi, beberapa psikotes lagi, beberapa tes kembali, tes assessment, dan juga relaksasi, terapi itu harus dilakukan, dan paling dekat adalah besok hari Senin. Jadi ada beberapa pendekatan treatment yang harus berbeda. Itu satu. Yang kedua, saat kejadian Mbak Vena kan 8 Januari ya. Kalau Nyai sudah beberapa bulan yang lalu, jadi terapi Nyai sudah berjalan 3 bulan. Nah itu juga otomatis step by stepnya akan berbeda, treatmentnya juga berbeda. Nanti kalau in teknis, karena ini bukan kapasitasnya yang menjawab, nanti bisa langsung ditanyakan oleh dokter Diki dan juga psikolog Citra dari Behaviors. Kondisinya ya seperti orang yang sedang trauma, tapi saya nggak bisa ngomong banyak karena baru pertama dan saya belum izin dulu juga. Saya nggak bisa bilang kan psikolog punya kode etik, saya harus izin dulu sama Mbak Vena kalau nanti mau cerita ya. Mau ke sini lagi? Belum tahu pastinya, nanti WhatsAppan dulu sama Mbak Vena-nya. Saya baru bisa ngomong kalau Mbak Vena-nya ada deket saya. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.